Oke, acara Tech Talk kita hari ini mengambil tema IT is a must, karena IT adalah sebuah keharusan di masa saat ini dan masa mendatang. Jadi acara kita mulai pada pukul 10 dan nanti akan diakhiri pada pukul 11.30. Berikut tata tertib atau rules pekan webinar membangun masa depan bersama IST Akprim dengan tema IT is a must. Tata tertibnya adalah, saya akan perkenalkan pemateri pertama kita, ada Mas Haryo Utomo. Mas Haryo ini adalah mahasiswa jurusan atau Prodi Informatika IST Akprim, kemudian pernah menjabat menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika periode 2018 dan 2019. Kemudian pernah juga mengerjakan proyek sistem pengendali mutu kualitas lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai web developer. Kemudian Kepala Departemen Pers dan Komunikasi Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jawa Barat. Asal SMA-nya Mas Haryo ini dari SMA Negeri 5 Karawang. Kemudian pernah pada saat SMA menjuarai lomba menulis novel. Oke, kita akan mulai sesi diskusi pertama dan sharing hari ini. Oke, saya cek dulu. Mas Haryo, apakah sudah ready? Oke, cek apa sudah kedengaran? Ya, Halo semua. kedengeran. Alhamdulillah. Halo, selamat pagi Mas Haryo. Apa kabar? Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah baik untuk hari ini. Alhamdulillah. Oke, sebentar ya, kita akan mulai sesi diskusinya. Oke, kita mulai aja Mas Haryo ya. Boleh Bu, boleh aman. Nama lengkap Haryo Utomo ya tadi ya? Iya, betul. Nama lengkap saya Haryo Utomo, tapi biasa dipanggil, kalau di rumah biasa dipanggil Raka, karena memang Raka. ya Raka. saya ini di rumah anak kembar Bu, jadi ada Oh, anak panggilan akrab. kembar. Iya. Raka itu kakak ya berarti ya? Iya, ya dari Raka itu berasal dari bahasa Sunda yang artinya kakak Ibu. Oh, berarti saya bisa panggil kakak ya? Kak Haryo atau Mas Haryo? Boleh Bu, nggak apa-apa. Siap. Sekarang semester berapa Mas Haryo? Untuk sekarang saya udah alhamdulillah baru maba, saya Bu, masih mahasiswa baru. Mahasiswa baru menginjak Baru? semester 8. Baru semester 8. Iya, betul. Berarti udah skripsi nih? Iya, alhamdulillah udah skripsi untuk sekarang. Udah skripsi. Kemudian di kegiatan lain selain kuliah? Selain kuliah, sekarang juga saya aktif di kegiatan di luar kampus selain di dalam kampus ya Bu ya. Saya aktif di luar kampus, itu mengikuti beberapa organisasi yang berbau primordial tentunya karena saya berasal dari Jawa Barat. Akhirnya saya ikut dengan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Barat Yogyakarta. Lalu juga saya sedang merintis usaha Oh, usaha usaha apa? kecil-kecilan untuk cari uang jajan sih sebetulnya ya Bu. Wah, keren ya. Iya. Kemudian pengalaman di himpunan mahasiswa ya, pernah pengalaman di jadi ketua kalau nggak salah ya, Iya, ketua betul. himpunan mahasiswa IST Akrin ya, jurusan Betul, informatika betul. ya. Jurusan informatika, betul. Saya menjabat Ketua Humanika periode 2018-2019. Dapat pengalaman apa aja tuh selama jadi ketua? Wah, kalau untuk pengalaman banyak sih Bu, karena memang di himpunan ini kan kita juga harus bersosialisasi, kita harus berinovasi, harus mencari satu kegiatan yang dapat berdampak buat masyarakat luas sih sebetulnya Bu. Jadi karena memang itu kan panjang sekali durasinya, maksudnya dari saya masuk kuliah terus saya digodok apa namanya dibentuk karakter di himpunan, Iya. lalu akhirnya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di mana salah satunya adalah manajemen waktu di tengah-tengah kesibukan dan kepadatan tugas kuliah yang cukup banyak. Tapi saya di samping itu juga belajar untuk bisa memanage waktu agar bisa tetap berkontribusi, tetap bermanfaat buat masyarakat sih sebetulnya gitu. Mantap. Kalau selain di kampus juga ada kegiatan organisasi lain gitu? Ada Bu, ada. Jadi kalau di luar kampus itu saya di IKPM, di Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Barat, tergabung di situ sebagai kepala departemen. Itu memang sudah Lalu langsung dan juga sebagai saya tergabung di Keluarga Karawang Yogyakarta, itu juga sama organisasi kedaerahan dari Karawang tentunya. Lalu untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, saya pernah terlibat dalam acara Jawa Barat Festival di mana kita dari sekumpulan mahasiswa Ya. Jawa Barat punya gagasan untuk membawa kebudayaan kita, untuk memperkenalkan kebudayaan kita tentunya di Yogyakarta, karena memang Yogyakarta ini kan sebagai destinasi wisata dan juga
terkenal akan kota pelajar yang datang dari mana-mana gitu Bu, yang datang dari seluruh Indonesia datang ke Yogyakarta. Akhirnya kita ada keinginan untuk untuk memperkenalkan kebudayaan kita di sini gitu. Jadi saya pernah terlibat juga di acara Jawa Barat Festival, tepatnya tahun lalu, tahun 2019 di Mandala Krida tanggal 10 Oktober Ibu. Wah, keren banget Kegiatan di nih. luar. Aktif banget ini Mas Haryo. Kemudian selain kegiatan tadi, ada nggak proyek-proyek yang dikerjakan kayak Oh iya, misalnya dengan IT gitu, atau kalau untuk pengalaman proyek yang lain? ada beberapa proyek. Kalau untuk proyek saya terlibatnya di dalam kampus. Saya pernah mengikuti lomba gemastik untuk Hmm? UI UX designer. Lalu juga saya pernah terlibat dalam pembuatan aplikasi Mounpedia, tapi untuk sekarang mungkin belum Hmm. belum mengarah ke Play Store, tapi sudah dalam perancangan. Sebetulnya aplikasi sudah ada. Nanti saya bersama teman-teman saya itu kita sudah membentuk tim untuk pembuatan aplikasi Android, aplikasi Hmm. mobile. Itu berupa aplikasi pendakian gunung sih Bu. Jadi rencana kita untuk konsepnya itu kita membawa untuk pendakian gunung informasi-informasi seputar pendaki-pendaki yang ingin datang nih, yang ingin datang ke mengunjungi satu destinasi atau satu lokasi untuk naik gunung, misalkan untuk mendaki gunung, dia kekurangan informasi. Nah, untuk aplikasi ini kita menyediakan informasi tersebut dari mulai informasi peralatan apa saja yang harus digunakan, lalu bagaimana cara packing, lalu insya Allah nanti kedepannya kita ingin membuat satu fitur yang mana fitur tersebut bisa Ya. merekam Bu, bisa merekam track record dari perjalanan si pendaki gunung ini gitu. Terus juga ada satu lagi mungkin project untuk tadi sempat disampaikan di TV? slide-nya. Ya betul, itu ikut mengikuti proyek pembuatan sistem informasi tentang pengendalian mutu lingkungan dan kualitas air di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi itu saya di situ sebagai web developer untuk pembuatan website tersebut gitu. Saya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, Begitu Bu. keren banget ya. Berarti itu lanjutan dari proyek yang dulu pernah kita ini ya, kita kirimkan ke Gemastik itu ya. Bukan, beda Bu, malah itu beda banget Hmm? proyeknya. Kalau dari yang Gemastik itu kan itu untuk UI UX, secara UI UX-nya Hmm? dari apa namanya, dari Mounpedia, dari Hmm. aplikasi yang sedang saya rancang. Terus kalau untuk yang proyek sistem informasi itu lebih beda karena memang itu hanya itu untuk sistem informasi, jadi memberi informasi bagaimana hasil dari kualitas air yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi itu beda sih Bu. Kalau proyek awal saya bikin aplikasi, saya merancang aplikasi pendakian gunung, dan di proyek yang kedua kita merancang sistem informasi website berbasis website untuk memberikan informasi seputar kualitas air yang ada di daerah istimewa Oh Yogyakarta gitu. iya iya iya, itu proyek yang terakhir ya. Iya, proyek Nah, yang ini juga masih berjalan sih Bu sebetulnya proyeknya. oke, mantap. Ini pertanyaan terakhir nanti sebelum sesi yang berikutnya. Nah, Oh kenapa iya, iya. pilih jurusan informatika ini, Kak Wah, Haryo? kalau untuk pilih jurusan informatika sebetulnya sesuai dengan tema Bu, karena memang tema ini saya banget gitu Bu. Jadi saya merasa Oh, bahwa dengan tema ini ya. nempel di diri saya. IT is emas itu karena memang Hmm. kita memilih IT sebagai bidang keahlian kita itu memang adalah sebuah keharusan. Malah melainkan daripada keharusan, saya lebih memilih untuk sebagai kebutuhan kita Bu, sebagai Wan, kebutuhan kita ya. untuk apa namanya, untuk masa depan kita sebagai mahasiswa. Memilih IT sebagai bidang keahlian itu udah pilihan yang sangat tepat, karena memang menurut saya dengan kita menjadi bagian dari industri IT ini, kita mampu menguasai pasar industri yang tentunya di mana pasar-pasar industri ini perusahaan-perusahaan zaman sekarang sudah menggunakan komputerisasi dalam memonitoring semua kegiatan kantornya gitu, kegiatan perusahaannya begitu. Jadi makanya memang saya kenapa memilih IT, salah Hmm. satunya adalah IT ini sudah menjadi sebuah kebutuhan, jadi bukan menjadi sebuah keharusan lagi gitu. Jadi ini lebih penting dan lebih dalam lagi sebetulnya maknanya gitu. Wah, iya iya iya. Kemudian ini ada nggak tips buat teman-teman peserta? Mungkin kan ada di sini pelajar yang baru mau masih Oh bingung ya, pilih jurusan IT atau pilih informatika, itu sudah alasan yang tepat atau belum? Ada nggak tips-tips yang bisa dikasih Mas Haryo? kalau untuk tips, mungkin saya lebih pengen ngasih sedikit alasan kenapa harus memilih IT, karena memang tadi yang pertama itu, terus yang kedua adalah
uh, kita nggak perlu pusing-pusing, jadi kita perlu cuman hanya bisa cuman ada di depan laptop, terus kita bisa memonitoring semua kegiatan, dan itu salah satu bentuk dari untuk untuk meringankan beban pekerjaan kita gitu loh Bu. Gitu karena gitu. Ini ada pertanyaan Ibu. Mohon maaf Ibu ke mute. Maaf ya. Tadi ada background soalnya. Oke, ada ini ya, ada pertanyaan dari peserta, kita langsung jawab aja supaya nanti nggak lupa. Nah, ini ada pertanyaan dari Anambas Ardiansyah, kenapa IT sebuah keniscayaan, keharusan, atau kebutuhan mengikuti zaman? IT cakupannya cukup luas, mungkin bisa lebih spesifik, yang mana yang menjanjikan dan keharusan dalam kehidupan kini dan masa depan. Gimana kalau menurut versinya mahasiswa? Oh, kalau untuk sebetulnya ini lebih ke versi orang yang sudah sukses ya Bu yang harus menjawab. Nanti saya tanyain kalau, juga untuk versi siap, yang okay. yang kalau untuk dari sudut pandang mahasiswa, kenapa ini menjadi satu keniscayaan atau keharusan atau kebutuhan mengikuti zaman? Karena memang dari perkembangan teknologi sendiri kan semakin zaman ini berkembang Bu, menurut saya zaman ini terus berkembang. Di samping itu kita sekarang juga sudah masuk era industri 4.0, malah mau 5.0 juga ini sedang dalam perencanaan kan ya Bu ya. Karena jadi akhirnya di zaman sekarang kita masuk ke dunia pekerjaan terus tanpa tahu bidang IT, tanpa bisa mengoperasikan alat-alat yang harus dikomputerisasikan, itu adalah satu hal yang bisa membuat kita menjadi kalah oleh teman-teman yang lain gitu Bu. Mungkin itu sih kalau misalkan memang cakupannya luas, mungkin bisa lebih spesifik yang mana paling menjanjikan atau keharusan dalam kehidupan kini dan masa depan. Kalau memang menjanjikan, justru kita sudah tidak perlu membicarakan dan memperdebatkan ini sih Bu, sebetulnya memperdebatkan kenapa harus memilih IT, karena memang kita sudah tahu bahwa semua perusahaan tuh dimonitoring atau dimotorkan, digerakkan oleh komputerisasi gitu maksud saya. Jadi memang hal ini sudah sangat jelas. Kenapa kita memang harus memilih IT adalah yaitu karena memang kita harus bisa mengoperasikan semuanya secara komputerisasi gitu. Iya, bahkan sekarang kan di masa pandemi semua merasakan bahwa kita butuh IT, ya baru sadar bahwa IT sangat penting. Nanti juga pasarnya sangat luas kan, karena hampir semua perusahaan itu ada bidang IT di dalamnya kan, ada divisi IT. Makanya itu adalah sudah pilihan paling tepat sih untuk pilih jurusan IT. Oke, kita akan masuk session berikutnya, Mas Haryo. Siap, Ibu. Oke, sebentar saya akan bacakan. Jadi kita masuk ke sesi materi yang kedua, discussion dan ngobrol bareng nanti bertiga ya, dengan ada alumni dari jurusan Informatika IST Aprin, ada Mas Prima Suyitno, akan saya share CV-nya. Halo Mas Prima, apakah sudah hadir di sini? Jadi satu keniscayaan atau keharusan atau kebutuhan mengikuti zaman, karena memang dari perkembangan teknologi sendiri kan semakin zaman ini berkembang Bu, menurut saya zaman ini terus berkembang. Di samping itu kita sekarang juga sudah masuk era industri 4.0, malah mau 5.0 juga ini sedang dalam perencanaan kan ya Bu ya. Karena jadi akhirnya di zaman sekarang kita masuk ke dunia pekerjaan terus tanpa tahu bidang IT, tanpa bisa mengoperasikan alat-alat yang harus dikomputerisasikan, itu adalah satu hal yang bisa membuat kita menjadi kalah oleh teman-teman yang lain gitu Bu. Mungkin itu sih kalau misalkan memang cakupannya luas, mungkin bisa lebih spesifik yang mana paling menjanjikan atau keharusan dalam kehidupan kini dan masa depan. Kalau memang menjanjikan, justru kita sudah tidak perlu membicarakan dan memperdebatkan ini sih Bu, sebetulnya memperdebatkan kenapa harus memilih IT, karena memang kita sudah tahu bahwa semua perusahaan tuh dimonitoring atau dimotorkan, digerakkan oleh komputerisasi gitu maksud saya. Jadi memang hal ini sudah sangat jelas. Kenapa kita memang harus memilih IT adalah yaitu karena memang kita harus bisa mengoperasikan semuanya secara komputerisasi gitu.
Iya, bahkan sekarang kan di masa pandemi semua merasakan bahwa Iya, kita betul. butuh IT, ya baru baru sadar bahwa IT sangat penting. Iya, iya, Nanti juga pasarnya sangat luas kan karena hampir semua perusahaan itu ada bidang IT di dalamnya kan, ada betul, betul. divisi IT. Makanya itu adalah sudah pilihan paling tepat sih untuk pilih jurusan IT. Oke, kita akan masuk session berikutnya, Mas Haryo. Siap, Ibu. Oke, oke, sebentar saya akan bacakan. Jadi kita masuk ke nanti sesi materi yang kedua, discussion dan ngobrol bareng nanti bertiga ya, dengan ada alumni dari jurusan Informatika IST Aprin, ada Mas Prima Suyitno, akan saya share CV-nya. Halo Mas Prima, apakah sudah hadir di sini? Tadi sepertinya saya lihat sih sudah ada ya. Halo, bisa cek sound? Bentar saya cek dulu ya. Halo Mas Prima. Oke, saya kabarin dulu ya Mas Prima. Iya, betul. Oke, sambil menunggu mungkin bisa sedikit lihat profil dari Mas Prima. Halo, Herma. Halo Mas Prima. Gimana kabarnya Mas? Ini udah hadir di tengah-tengah kita. Ini saya bacakan dulu CV-nya ya Mas Prima ya. Harus mau ya. Nah, ini Mas Prima Suyitno. Jadi beliau alumni jurusan Informatika IST Aprin. Nggak usah ditanyain ya tahunnya tahun berapa. Nah, kemudian pengalaman kerjanya ini cukup banyak ya. Jadi sudah malang melintang di dunia IT dan bisnis. Jadi mulai ini kalau dibaca sih mulai dari pertama ya paling bawah ya. Jadi dulu pernah jadi operator manager di Rumi atau Rumah Mirota Group. Ini kayaknya semasa kuliah dulu. Kemudian pernah berkiprah juga di telesales at Bineka. Kemudian pernah jadi financial manager juga uh, di IEG Live, kemudian pernah jadi pre-sales manager juga di Technosoft, kemudian pernah menjadi corporate AM di Infomedia Nusantara atau Telkom Group. Mungkin kalau kita kenal dulu namanya Yellow Page gitu ya. Kemudian pernah jadi franchise trainer juga di Sarosa Consulting Group. Kemudian pernah jadi Chief Innovation Officer juga di Unifit Fashion. Pernah jadi Head of Marketing di shopdeka.com. Kemudian pernah jadi Chief Marketing juga Officer di ralali.com. Nah, kemudian ada co-founder dan VP Commercial at cc.id atau Semen Indonesia Group. Nah, saat ini co-founder dari Yayasan Diah Suyitno, kemudian CEO at Multipro Mandiri. Jadi ini beberapa review sih. Nah, ini ada sama Mas Jo Taslim ya ini ya. Jadi pernah di sini Shopdeka atau e-commerce lokal pertama di Singapura. Kemudian ini berbagai profil Sisi ya. Jadi pernah jadi VP komersial di Sisi, yaitu Sinergi Informatika Semen Indonesia. Mungkin itu sedikit sih. Oke, sedikit yang bisa saya ceritain. Pasti banyak sekali pengalaman beliau yang bisa kita ulas. Halo Prim, apa kabar? Ya, ini kenalin bicara kita ada Mas Prima ya. Mas Prima itu lulusan S1-nya IT ya, informatika ya. S2-nya Magister Manajemen ya. Iya, betul. Oke. Halo Ini Mas Prim. kita ngobrol santai kan ya? Oh ya, santai. Oke, santai kita mulai. Tadi bisa diceritain nggak sih pengalamannya kok bisa banyak sekali itu pekerjaan? Bisa pindah-pindah kerja banyak banget. Saya sama Bu Erma itu kuliah satu angkatan dulu. Kita sama-sama teknik informatika. Iya. Beda nasib aja ya.
Sama aja. Ada jalur aja. Nah, ini mulainya dari mana dulu nih enaknya? Mulainya boleh dari yang paling lama ke yang paling baru, mungkin. Mungkin gini nih. Ini juga ada anak-anak SMA ya di sini ya. Ada anak SMA, ada mahasiswa, ada umum. Mungkin sedikit sharing kenapa akhirnya saya kuliah ngambil IT, Teknik Informatika. Tahun 94 saya dibeliin komputer pertama kali sama orang tua saya. Waktu itu masih Intel 386DX. Jadi Pentium belum Intel waktu itu, masih Pentium 386 ya, create by Intel sih. Nah, itu pertama kali saya nyentuh komputer. Jadi waktu itu saya pengen 3 jurusan. Jadi zaman SD saya udah tahu tuh saya mau kuliah apa. Saya mau ngambil psikologi, IT, dan arsitek. Cuman makin ke arah sini setelah reformasi, terus yang lihat juga 2000 itu zamannya internet bubbling kalau langsung dulu. Dulu bubble internet, terus ada millennium Y2K ya, Y2K itu yang tahun 2000 semua kalender keriset. Ada saya lihat kok IT bakalan ke depan ini bakalan lebih menarik. Iya. Jadi kenapa akhirnya pilih Aprin waktu itu saya dari Palembang terus ke Jogja. Waktu itu saya lihat ada berapa jurusan IT di Jogja yang menarik. Yang pertama UKDW, Aprin, terus sama Amikom ya. Pilihan ada 3. Yeah. Saya putuskan buat milih Aprin karena saya udah lihat gini. Bapak saya itu alumni angkatan ketiga Aprin. Alumni ketiga. Jadi senior banget. Jadi saya lihat kok generasi bapak saya jalannya bagus gitu. Jadi ketika mereka lulus kuliah dapat kerja bagus, terus teman-temannya beliau kan masih sering ngumpul tuh sama-sama alumni. Ya udah deh saya kuliah di Aprin gitu. Cuman 2000 begitu sambil kuliah saya orangnya nggak mau diem. Jadi saya kuliah terus ngapain? Cuman kuliah, akhirnya kerja, coba cari kerja, ya itulah bikin channel. Terus ya lompat-lompat terus dari situ. Sebenarnya passionnya apa, Mas Prima? Kalau ditanya passionnya apa sih sebenarnya sederhana ya. Kita sekolah tinggi-tinggi, endingnya juga cari duit kan. Ya kan? Menarik. Passionnya cari duit berarti. Ya, passionnya cari duit ya nggak bisa dipungkirin lah. Jadi memang setinggi apapun kita sekolah, karena ya walaupun saya believe di luar sana ada orang-orang yang masih idealis dengan idealismenya yang cukup kuat bahwa pengen membantu sesama. Tipikal orang kan ada beda-beda, ada yang sosialis dan lain-lain. Kalau saya believe dengan prinsip ya ada ketika kita punya uang kita bisa sharing dan berbagi dengan yang lain. Kita nggak punya uang kita nggak bisa sharing dan berbagi ya. Cuma perspektifnya dari perspektif saya seperti itu. Jadi memang kalau mau berbagi harus punya uang sih memang ya. Iya, banyak hal sih, ada kayak tenaga. Zaman kuliah dulu waktu 2004 ya kalau nggak salah tsunami Aceh itu saya sempat berangkat 2006 ya kalau 2004 yang awal tsunami Aceh itu saya sempat jadi volunteer untuk diberangkatin ke Aceh untuk membantu di sana. Jadi waktu itu memang zaman kuliah belum ya namanya mahasiswa, uang kan ala kadarnya. Jadi ya saya bisa nyumbang tenaga itu yang saya sumbangin waktu itu. Sampai sekarang kebetulan istri juga dokter gigi. Jadi kita saya minta sama istri saya bahwa kamu jadi dokter jangan komersil. Makanya kita bikin yayasan Diah Suyitno Foundation. Jadi kita sharing ke sekolah-sekolah tentang pentingnya kesehatan gigi untuk anak-anak. Wah, keren banget itu ya. Terus ini ya, dari sekian banyak tadi ya CV, pindah-pindah kerja, itu semuanya apply lamaran gitu ya? Apply lamaran kerja gitu? Saya apply dari sekian banyak itu cuma satu sih, ke bineka.com waktu itu karena udah lulus, terus pindah dari Jogja pindah ke Jakarta. Ya, baru sekali itu apply, sisanya dibajak semua.
dibacain orang-orang. Ya dia ketemu kayak di AIG waktu itu ketemu sama customer, kita diskusi, terus direkomendasi, direkomend masuk AIG, ya offeringnya menarik, terus opportunity-nya bagus, ya saya ambil. Cuma memang gini, kalau balik lagi ke temanya gini, IT is a must. Kalau balik ke tema adalah bahwa IT is a must, kenapa IT itu wajib? Karena beberapa industri yang sudah saya jalanin, mulai dari asuransi, fashion, startup ya, tadi Shopdeka, Ralali, terus Semen Indonesia, terus beberapa customer-nya waktu saya di sisi juga, mostly itu BUMN besar, ya memang pada dasarnya IT itu memang harus keharusan ya. Sebuah keharusan. Keharusan dimanapun. Yes, ketika suatu perusahaan tidak menggunakan IT, banyak gini, saya comes up dengan konsep IT assessment ke customer. Ketika saya datang, saya bilang, Pak, di sini mesti diotomasi, ini di sini mesti dibenahin sistemnya. Mereka bilang begini, ngapain saya pakai IT ribet, investasinya mahal. Tapi mendingan begini aja, saya udah dapat income, pendapatan saya udah bagus. Iya kan? Banyak orang mikir, ngapain sih pakai IT, toh juga sekarang aja pendapatannya udah bagus, nggak perlu. Ingat, pelajaran pertama dari Nokia. Benar. Nokia itu bagus, Nokia itu sukses, tapi dia nggak tahu sampai CEO-nya nangis kan terakhir itu kan. Kita menjalankan bisnis doing as usual, tapi dunia ini berubah. Jadi kalau kita nggak berubah, dunia yang berubah, kita habis. Perusahaan besar sekelas Nokia aja bisa runtuh karena dia tidak adaptasi dengan dunia, adaptasi dengan teknologi. Apalagi kita yang perusahaannya ya cuma sekecil itulah dibanding Nokia. Gitu. Sekarang kan baru kerasa itu ya, masa pandemi, banyak banget perusahaan yang dulu nggak pernah terpikirkan ya untuk pakai IT dan sebagainya, sampai akhirnya sekarang. Nah, yang menarik ini, gitu ya. Zaman dulu, nggak usah zaman dulu lah, kira-kira 5 tahun lalu lah, 5 tahun, 6 tahun lalu. Dari 6 tahun lalu itu, kita di perusahaan lama saya selalu menerapkan kita meeting pakai video conference. Nggak usah dinas-dinas, kecuali itu sifatnya urgent dan kita visit lokasi. Jadi gini, pertama yang bisa dihemat adalah cost SPPD dari sisi perspektif efektivitas perusahaan. Jadi kalau kita meeting Vicon kayak gini mah, saya udah dari zaman 6 tahun lalu udah doing seperti ini. Kita meeting by Vicon dan lain-lain. Jadi efisiensinya itu berasa. Cuma memang ada beberapa oknum yang memang nggak mau SPPD-nya dipotong, ya udah deh mereka lebih senang traveling dan ya itu ada, balik lagi ke perspektif sih. Iya, selalu ada lah orang seperti itu. Selalu ada. Change management itu berat. Untuk merubah satu perusahaan, untuk menggerakkan pakai IT juga itu berat banget memang. Itu memang harus dari top down. Makanya kalau di company itu IT itu nggak bisa bottom up, harus top down. Harus top down ya. Harus top down. Inisiasinya memang harus dari atas, walaupun ada rejection di bawah, tapi kalau memang bisa reduce cost, efisiensi dan lain-lain, ya, menurut saya sih bagus. Caranya untuk menghindari rejection tadi gimana caranya? Change management. Change management. Jadi ya ada banyak sendiri. Ada banyak inilah. Kalau change management kan ada banyak perspektif ya. Terakhirnya istilahnya itu tangan besi. Istilahnya itu tangan besi. Itu memang kalau dari atas, kalau dari direksi, keluarin keputusan direksi ini. Selesai. Mau nggak mau, ya yang nggak suportif ya dipindahin. Harus tegas berarti ya, jadi manajemen. Ya memang harus tegas. Concern. Harus tegas. Ya, karena begitu IT masuk, semua transparan. Nggak ada lagi yang bisa ditutupin. Everything by teknologi. Kita baru bicara otomasi loh, belum kita bicara blockchain. Once kita bicara blockchain, itu nggak cuma di internal, tapi di eksternal juga. Kayak kita pakai sampo. Sampo itu kan ketahuan nanti listingnya kita beli di mana aja. Ini produsen samponya pakai barang dari mana aja. Mereka ngambil dari vendor mana aja, harganya berapa. Yeah. Blockchain itu di beberapa orang dihadangin untuk itu maju. Karena memang semuanya akan jadi transparan.
Jadi tetap ada orang-orang yang nggak suka ya dengan seperti Ya, pastilah nggak cuma IT, di semua hal juga pasti ada yang pro dan kontra sih. Dari sekian banyak tadi kerjaan yang paling berat itu yang di mana? Yang paling berat nggak ada sih, karena sih jalaninnya juga happy-happy aja. Jadi kalau dibilang paling berat, semuanya belajar sih, semuanya proses belajar. Sampai sekarang juga masih proses belajar untuk berkembang. Ya, mau apapun yang dilakuin juga pasti akan kebentur. Waktu saya diminta untuk bikin anak usaha IT BUMN, PT Sisi itu, Sinergi Maritim Indonesia, 2014, ketika saya diminta, challenge-nya adalah satu, gimana caranya saya nggak mau pakai budaya culture-nya BUMN. Jadi pada waktu itu kalau Erma main ke kantor Sisi, mungkin kita satu-satunya anak BUMN yang masuk ke kantor pakai kaos oblong, celana jeans, sepatu kets. Jadi budaya startup yang karena memang background saya dari startup kan di shopdeka.com dan ralali.com. Jadi casual ya. Jadi casual, kecuali kita visit ke customer ya, karena sopan ya, mesti sopan. Yeah. Visit ke customer, ada meeting di luar dan lain-lain. Ya intinya appearance itu ya mesti disesuaikan dengan kondisi sih. Cuma kalau buat saya ngapain programmer harus pakai baju rapi gitu. Nah, Yang saya kan butuh otaknya bukan penampilannya. Beda kalau resepsionis ya. Kalau resepsionis memang dituntut untuk tampil rapi ya, karena dia menyambut tamu pertama kali. Tapi kalau programmer kan saya lebih butuh otaknya ketimbang fisiknya. Benar banget. Kemudian tadi Sisi itu sebenarnya apanya PT Semen Indonesia sih? Jadi 2014 jadi Semen Indonesia itu ada 3 kan, Semen Padang, Semen Lonasa, Semen Gresik, sama Tanglong Vietnam. Jadi ketika mereka merging, ketika mereka holding, ini yang paling Semen Indonesia itu adalah salah satu holding yang paling sukses karena dia menggabungkan 3 budaya di Indonesia kan. Semen Padang di Sumatera, Semen Gresik di Jawa, Semen Lonasa di Timur. Itu sukses tuh. Nah, inisiasinya memang dari IT yang pertama kali menggerakkannya. Jadi waktu itu divisi IT operation dan IT development-nya di spin off. Jadi anak usaha sendiri namanya PT Sisi itu. Itu sih. Berarti itu bangunnya dari awal gitu ya? Bangunnya benar-benar kita start from scratch ya, bukan mengakuisisi, bukannya kita Semen Indonesia bukan beli perusahaan lain, enggak, tapi memang kita start from scratch. Benar-benar waktu itu saya bantunya dari zaman bikin FS tuh visibility study. Jadi bikin FS, kita tentuin visi misi segala macam, udah. Cuman waktu itu saya masih di Ralali, jadi bisa join di Sisi itu. Itu berdiri di 9 Juni 2014. Saya baru bisa join itu secara official ya, secara official kerjanya itu di September kalau nggak salah, September 2014. Itu jadi VP itu ya, VP komersial itu. VP komersial. Karena itu posisi paling mentok di yang non organik ya. Kalau direksi kan udah level orang-orang organik biasanya. Gitu. Tapi kan pasti nggak serta merta apa ya kita bisa tadi masuk ke apa lini-lini bisnis itu ya. Jadi kalau kayak Prima kan pasti ada awal. Jadi awal bisa kenal dengan orang-orang atau kenal dengan CEO, kemudian kenal dengan orang-orang hebat itu kan pasti ada tokoh yang menginspirasi atau apa yang jadi role model gitu. Role model ada banyak ya, artinya gini. Saya itu dari dulu memang senang ketemu orang, senang bergaul, senang diskusi, terus ketemu orang-orang hebat juga beberapa kali juga ada kesempatan saya manfaatkan buat ngobrol, buat sharing. Banyak insight-insight sih dari kayak beberapa konglomerat di Indonesia juga saya beberapa orang pernah ketemu, ya nggak lama sih ngobrol sama mereka biasanya nggak lama. Kita dapat waktu setengah jam itu aja udah top banget sih, karena di antara sela-sela kesibukan mereka sih. Jadi ketika ketemu kayak almarhum Om Bob Sadino, terus ya grup-grup besar itu enak banget sih. Jadi pas ngobrol, sharing, cerita, ya asik sih. Jadi pernah ketemu sama itu ya Om Bob Sadino ya? Almarhum waktu itu, almarhum. ngobrol, terus juga ya banyak lah kayak ada banyak ilmu-ilmu yang bisa saya ambil. Jadi kita penting buat
apa ya istilahnya, nongkrong dengan nongkrong yang penting atau nongkrong Nongkrong yang dengan bermanfaat ya, bukan nongkrong gaya anak-anak milenial ya. ya. Caranya gimana itu kenal kenal orang-orang itu? Tipsnya gimana? Kalau dulu gini, kalau dulu saya sering ikut seminar. Jadi kalau saya ikut seminar itu saya selalu minta kontaknya mereka, pembicaranya. Terus selesai acara saya suka tanya, Pak, ada rencana kemana? Kalau memang mau santai, nongkrong saya ikutin. Ngikutin pembicara jadi. Ikutin pembicaranya karena buat saya menarik. Ada banyak ilmu yang tidak di-share mereka pada saat mereka ngisi seminar. Gitu. Jadi turning point-nya ini awalnya apa, Prim? Sampai bisa, pasti kan pernah jadi kayak pegawai lah ya. Jadi sebelum bikin bisnis sendiri kan pasti pernah mengalami fase kita jadi pegawai gitu, pegawainya. Turning point yang membuatmu bisa terjun ke bisnis itu apa? Gini, iya duit, balik lagi sih kalau tanya apa. Karena gini, turning point itu pada saat memang 2003 ya, 2003. 2002, 2003 pada saat lahiran yang pertama, ya turning point-nya dari situ. Jadi ya saya mesti, waktu itu prinsipnya adalah saya mesti implementasikan ilmu saya IT. Jadi ya buat saya gini, buat saya pendidikan itu adalah investasi. Jadi investasi itu nggak melulu di rumah, tanah, barang, tapi di mindset juga buat saya itu investasi. Jadi pada waktu itu saya udah kuliah, saya harus investasi apa yang ada di kepala saya. Ya salah satunya itu lahir Challenger, teknologi. Ya, kebetulan ketemu dengan orang yang punya uang, saya punya ide, kita jalan, kayak gitu-gitu. Jadi sama kayak Sobdeka juga coba implementasiin konsep digital marketingnya. Gitu. Bisa jalan bareng Joe Taslim waktu itu memang karena Joe Taslim sebagai ikonnya LG G2, launching handphone LG G2, kita sponsor di situ. Oke, bagi peserta yang ingin bertanya atau ingin ikut ngobrol bareng kita, boleh ditanyakan di chat box atau boleh juga pakai fitur wave, kemudian nanti baru open kamera. Silahkan bisa ditanyakan secara langsung juga. Nah, sepertinya belum ada pertanyaan. Kita break dulu sebentar. Ada pemutaran beberapa commercial break ya. Mau kuliah yang gak pakai ribet, biaya kuliah terjangkau dengan pilihan jurusan yang banyak, lulus langsung kerja? Ayo bergabung di IST Akprin Yogyakarta, kampus yang tepat untuk mempersiapkan diri menjadi profesional leader di bidang sains dan teknologi, sekaligus menjadi technopreneur yang handal. Buktinya, banyak alumni menjadi pimpinan di perusahaan ternama. Yuk, hadapi tantangan masa depan, kuasai teknologi mulai sekarang. Dengan bergabung di prodi pilihan, teknik kimia, industri, mesin, elektro, geologi, lingkungan, informatika, statistika, dan sistem komputer. Pendaftaran hingga gelombang 3 dibuka sampai 12 September 2020. Informasi dan pendaftaran kunjungi www.akprin.ac.id. Telepon 0274 5630 29 atau datang langsung ke Jalan Kalisaha nomor 28 Balapan Yogyakarta. IST Akprin Yogyakarta, favorit dan unggul di bidang sains dan teknologi. Oke, berikutnya kita masuk ke session selanjutnya. Kita lanjut ya, tadi lanjutin diskusi yang seru banget sama Mas Prima. Nah, sekarang saya ngajak juga untuk Mas Haryo dari perspektif nanti perspektif mahasiswa untuk gabung di obrolan kita bertiga ya. Mungkin dari tadi dengerin apa ya, obrolan kita, pasti ada pertanyaan-pertanyaan nih. Boleh nih dari Haryo mungkin ajuin dulu pertanyaan untuk Mas Prima. Mungkin gini Mas, saya tadi menarik banget dari Mas Prima apa yang udah disampaikan pengalaman di dunia IT ya Mas ya. Saya sebagai mahasiswa mungkin ini saya juga mewakili teman-teman kita nih sebagai mahasiswa. Kira-kira kan terkadang kita setelah lulus kuliah ada rasa takut. Saya setelah lulus kuliah ini mau jadi apa gitu. Nah,
kadang saya juga kebingungan selama kuliah ini. Saya juga bingung setelah lulus ini sebenarnya saya mau jadi apa sih. Kira-kira ada nggak sih Mas tips and trik dari Mas Prima ini tuh sebetulnya cara kita memanage rasa ketakutan kita tuh setelah lulus kuliah tuh supaya bisa menjadi orang yang kita inginkan gitu loh Mas, menjadi sosok yang kita inginkan untuk diri kita sendiri dulu gitu. Kira-kira apa ya Mas trik dan trik? Kira-kira gini, kalau ketakutan itu kan wajar ya. Saya juga punya ketakutan yang sama. Jangan-jangan waktu lulus kuliah saya lamar jadi nggak apa-apa. Cuma beberapa teman-teman juga ternyata mengalami hal yang sama gitu kan. Atau bahkan pas masa kuliah itu semester awal gitu kan. Saya benar nggak sih kuliah jurusan ini kok susah banget, kayaknya IPK nggak naik-naik gitu kan. Kalau prinsip saya gini, pada waktu itu kenapa akhirnya saya putuskan ngambil IT, ketika saya kebetulan orang tua juga open ya, artinya terserah saya waktu itu mau kuliah jurusan apa dan di mana. Jadi buat saya pribadi prinsip saya adalah gini, pendidikan itu adalah sesuatu bentuk tanggung jawab kita, terhadap orang tua dan diri kita sendiri. Jadi ketika saya pilih jurusan ini, terus kan ada banyak tuh teman-teman yang, wah saya kayaknya udah jalan 1-2 tahun kuliah, terus wah kayaknya nggak cocok deh, pindah lagi deh, ikut tes tempat lain, ngambil jurusan yang lain. Buat saya, apapun yang sudah kita lakukan, pasti akan ketemu masalah. Bukannya lari, tapi beresin. Iya, benar banget. Jadi ketika waktu itu saya SMA IPS ya, terus ngambil IPS, kalau bisa hindarin tuh yang namanya hitung-hitungan. Tapi begitu kuliah teknik kan hitung-hitungan semua kan. Iya, hitung-hitungan. Nggak mau. Akhirnya saya cari teman yang memang waktu itu tahun pertama, tahun kedua memang parah, hancur banget IP-nya. Terus saya belajar, coba pelajarin. Ternyata saya lemah di hitung-hitungan. Saya cari teman yang jago di situ, saya belajar. Ya, karena namanya nakos kan sayang tuh duitnya kalau bayar buat les kan. Ya udah, saya cari teman aja, saya main ke kosan dia, bawain nasi, makanan, udah kita belajar bareng di situ. Jadi ya di situ sih turning point-nya adalah ketika kita merasa salah jurusan, itu karena kita kebentur. Bahkan ketika kita dalam kerjaan pun pasti akan terjadi hal yang sama. Gitu. Tinggal kita cari way out-nya aja. Yang penting ketemu way out, udah. Dalam hal apapun, nggak cuma kuliah ya. Kuliah pasti akan ketemu. Terus ketika mau lulus, terus bingung nih, aku bakalan dapat kerja nggak ya? Jangan-jangan apply kerja, susah. Mungkin perspektif itu yang dibalik kali ya. Kita memang dari dulu dididik, salahnya dididik adalah begini. Kamu sekolah yang pintar, supaya bisa dapat kerja. Padahal kan, kenapa nggak kamu sekolah yang pintar? Kenapa? Biar besok begitu lulus kuliah, kalian bisa create tempat kerja. Kita nggak pernah dididik seperti itu. Ya, honestly, memang saya juga dididiknya seperti itu. Jadi pada saat selesai kuliah, untungnya sih nggak sempat nganggur, jadi begitu saya langsung kerja. Jadi kalau bisa tingkatin skill-nya. Skill teknis itu penting. Gitu. Jadi apapun lah, misalnya kuliah IT, ya kita kuliah di IT, ya tingkatin IT-nya. Pelajarin tahun-tahun terakhir kayak Raka nih. Raka kan udah mau selesai nih. Iya, betul Mas. Udah mau selesai, coba dalemin kira-kira bakal mau nyemplung ke industri mana besok. Tadi saya dengar bikin startup kan. Nah, kenapa nggak itu coba cemplungin, dalemin, pasti akan kebentur. Ketika kita bikin perusahaan pun pasti akan kebentur. Apalagi kondisi pandemi begini kan. Pasti akan kebentur. Nah, terus nih Mas, ini kan juga saya mau tanya nih, tadi kan juga banyak nih Mas Prima ini kan terjun di dunia bisnis juga tentunya. Terus kira-kira gimana sih Mas? Karena kan yang saya tahu pengalaman saya melihat kakak-kakak kita yang sudah lulus nih, kita sebagai mahasiswa melihat kakak-kakak kita yang sudah lulus, terus paling mentok dalam hierarki pekerjaan tuh biasanya lulusan IT itu hanya sebatas menjadi manajer nih Mas. Nah, itu kan supaya dia bisa melompat sampai ke jenjang yang paling tinggi dari di samping kita belajar sebagai orang IT, kita menekuni sebagai orang IT, tapi kita juga pengen masuk ke dunia bisnis. Kira-kira ada nggak sih Mas motivasi supaya kita bisa bertahan dan makan lebih
bisa mencapai level yang lebih tinggi daripada sebatas sebagai manajer gitu, sebagai hanya lulusan IT yang hanya bisa menjadi sebagai manajer top gitu. Gini, enaknya kita di kuliah IT itu adalah kita udah punya satu basic fondasinya ya, teknologi. Jadi apapun itu, divisinya, mau divisi keuangan, SDM, terus sales, itu kita pelajarin bisnis prosesnya. Itu udah kita bisa capture apa sih yang dikerjakan di semua divisi itu. Menangnya di situ. Nah, kalau balik lagi ke yang tadi, posisi IT manager paling mentok di perusahaan. Rata-rata begini. Sekarang sih udah bagus ya. Sekarang tuh udah bagus. Beberapa perusahaan itu jurusan IT itu bukan jurusan, divisi IT itu udah sampai level direktur, udah sampai direktorat. Kalau zaman dulu ya katakanlah 10 tahun lalu IT itu cuma sampai manajer. Karena IT itu hanya dianggap sebagai supportive business. Padahal IT itu adalah sesuatu yang penting. Nah, perubahan pola IT dari yang tadinya supportive menjadi core itu juga di sekarang udah mulai berasa impact-nya nih. Iya, sekarang utama kan IT di industri itu jadi nomor satu lah yang dibutuhkan. Jadi tanpa IT kan nggak bisa jalan ya. Cuma memang begini, pada saat kita katakanlah programmer nih, kita programmer, jago programmer. Tapi kalau kita tidak mempelajari yang namanya manajemen, leadership, pasti juga akan mentok di situ aja. Yang ada kita akan jadi spesialis. Makanya pelajaran manajer itu kan adalah manajemen kan. Direktur itu adalah manajemen. Jadi selain skill teknis tadi kita juga belajar skill yang lain. Jadi begitu lulus mesti punya target tuh. Saya lulus nih, kira-kira mesti saya lulus nih 5 tahun saya bekerja di perusahaan IT atau di bagian IT. Saya dalam 5 tahun ini selagi kerja di divisi IT kan bisa sambil misalnya ngambil kuliah lagi atau ikut training leadership dan lain-lain. Jadi dipelajarin nggak cuma skill teknisnya, tapi harus ada skill lainnya, manajemen, finansial, leadership, gitu. Baru nanti ya karir akan mengikuti sih. Itu yang bisnis itu belajar sendiri atau ada pendidikan formal, apa kursus atau gimana gitu? Pendidikan formal sih nggak ada. Terakhir aja saya ngambil S2 itu pas 2017 ya, exit dari CC, perusahaan saya ngambil S2. Cuma memang karena udah terbiasa kayak kita belajar di kantor itu karena udah di posisi top level, maksudnya di manajemen, jadi ngobrol tentang balance scorecard, strategic tools itu udah jadi makanan sehari-hari. Jadi ketika kuliah MM ya udah santai, udah nganggap kayak ya ini diskusi biasa. Jadi bukan something new lagi. Gitu. Jadi tipsnya itu memang karena kita udah sering ngulik tentang itu, maka kuliahnya jadi nggak berasa gitu kan ya? Nggak berasa, karena memang dulu memang saya hobinya baca ya, dari zaman kuliah memang hobi baca. Jadi semua itu ya saya belajarnya otodidak, belajar finance yang manajemen, terus mengukur debt of ratio keuangan itu berapa, nah itu belajarnya otodidak, cuma baca buku, terus diskusi dengan orang yang expert di bidang itu ya kebetulan punya banyak teman yang bisa saya kontak urusan keuangan, saya bisa kontak ini untuk belajar, urusan entrepreneur saya bisa kontak ini, itu sih pentingnya saya diajak ngopi gitu ya. ajak ngopi, ambil ilmunya gitu. Ya. Karena kalau mau bayar trainer kan lumayan tuh ikut training. Mahal. Ya training manajemen nggak ada yang di bawah 5 juta yang bagus ya. Nggak ada yang di bawah 5 juta, 10 jutaan semua. Tuh. Dan tipikal saya juga memang bukan yang suka ikut training dan lain-lain sih, jarang sih. Kecuali memang benar-benar saya tertarik dengan siapa nih pembicaranya menurut saya. Ada nggak buku-buku referensi yang mungkin ini kan anak pelajar atau mahasiswa penasaran nih. Jadi buku-buku apa sih yang bisa jadi referensi kita untuk yang bagus untuk belajar atau memulai sesuatu teknologi dan bisnis? Wah, ada banyak ya, ada banyak banget buku di luar sana yang salah satu aja deh yang paling menurut Prima bagus itu yang mana? Saya waktu itu awal pertama itu bacanya tentang Blue Ocean Rotation, Blue Ocean Red Ocean untuk bisnisnya. Itu terus ada lagi buku namanya Business Model Canvas. Itu kepake banget pada saat kita mau bikin business planning. Jadi dia bentuknya visualisasi kayak canvas, simpel banget. Setelah dapat poin-poinnya, baru kita bikin business plan.
Terus juga ada bisnis, nggak ada di ruangan ini sih, ada di ruangan. Itu ada buku bisnis juga tentang apa namanya, start. Jadi dia belajarnya dari satu buku itu tebal, buku luar sih. Saya senang baca buku luar sih. Itu tebal, terus dia belajar mulai dari start sampai supply chain. All supply chain itu dipelajari di situ. Dan dia bentuknya secara visual, jadi nggak bosan ngebacanya. Itu bahasa Inggris ya bukunya? Bahasa Inggris. Jadi harus belajar bahasa Inggris nih Mas Haryo, biar bisa. Betul, nanti bisa didampingin sama Google Translate, Bu. Nah, iya, zaman sekarang tuh anak-anak milenial zaman sekarang tuh udah enak. Iya. Translate.com udah selesai. Iya, benar nih. Jadi ya memang ya. Nah, menariknya lagi begini, kita itu di industri paling susah tuh nyari orang IT sekarang gitu. Iya, saya pernah ikut satu conference yang isinya developer. Di situ itu dinyatakan bahwa Indonesia itu darurat programmer atau darurat developer orang IT. Padahal jurusan IT yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Jadi berarti kemampuan lulusannya itu dianggap sama perusahaan itu masih kurang ya. Iya, jadi kita pengalaman nih waktu di sisi kita mau rekrut, kita mau bikin ERP pada waktu itu. Jadi kita mau rekrut orang programmer itu susah banget karena kayak kita sebar nih buka lowongan, yang masuk kita tuh bukan sedikit ya, banyak masuk, tapi yang begitu kita tes yang punya kemampuan bagus itu sedikit. Jadi nah, kadang gini, yang saya menarik itu adalah ekosistem kita tuh belum terbentuk honestly ya, secara edukasi dan secara bisnis. Jadi sebagai praktisi dan sebagai akademisi itu kadang suka ada gap di situ. Nah, jadi kalau sebagai mahasiswa nanti kayak Mas Haryo kan berarti harus explore banyak. Jadi jangan cuma yang dari kuliah, kita juga perlu explore yang lain. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mas Aldi Aprilio. Izin bertanya Pak Prima, dari Aldi Aprilio, mahasiswa Unisa Surabaya. Sebenarnya saya dulu waktu SMK mengambil jurusan teknik komputer jaringan, tetapi pada saat ini kuliah di Prodi Hukum. Nah, di era dunia hukum tidak bisa lepas juga dari IT, misalnya ada aplikasi e-court untuk pendaftaran sidang secara online. Saya meminta pendapat Pak Prima bagaimana agar dunia IT bisa sesuai dengan jurusan hukum. Dunia IT bisa sesuai dengan jurusan. Gini, kalau secara hukum itu sebetulnya ada beberapa startup yang kayak hukumonline.com yang memang tapi mereka sebatas informatif ya, jadi kayak mereka sharing informasi dan lain-lain. Kalau bicara mengenai legal itu yang masih saya belum pahamin adalah beberapa dokumen itu kan mesti basah, stempel basah istilahnya. Basah ya. Nah, itu yang mungkin belum bisa digantikan ya. Padahal gini, kalau itu inisiasinya mesti bicaranya dari regulasi sih kalau itu. Jadi memang dari pemerintahan. Jadi kayak handphone dan login orang itu bisa jadi sebagai stempel basahnya. Jadi ketika model approval, misalnya model approval, terus itu bisa dilakukan oleh misalnya hakimnya ketika ada kasus dan lain-lain, terus ada lah katakan e-court, sidang online dan lain-lain ya, kita mesti bisa mastiin bahwa itu hakimnya benar-benar mengambil keputusan yang tepat dan benar-benar bisa mengeluarkan bukti bahwa itu disetujui atau di approve oleh hakim tersebut misalnya. Nah, cuma memang kendalanya adalah sisi security issue sih. Tapi sekarang ada kasus kan apa istilahnya itu deface ya, bukan deface, jadi kayak muka kita AI kan udah mulai bagus nih. Iya. AI face recognition gitu ya. AI itu udah bisa mengcapture muka orang nih, saya lagi ngobrol nih, itu bisa diambil terus dibuat seolah-olah itu saya, padahal itu bukan saya. Apa sih, saya lupa. Itu face recognition sih kalau nggak salah ya. Jadi
Apalagi kalau misalkan resolusi gambar kita tinggi kan dia bisa memindai kayak retina mata kita gitu ya, kontur wajah kita gitu. Jadi kayak spesifik aja sih kalau di Facebook ya. Kita mau foto dari jarak jauh, mau bareng-bareng orang banyak langsung bisa ketek ya bahwa itu kita. Itu udah saya pakai waktu di Multipro. Kita udah punya produk namanya Cosmic. Cosmic itu bicaranya udah mengenai face recognition. Beberapa mall di Jakarta udah kita pasangin CCTV, sama beberapa customer saya di beberapa site-nya udah masuk CCTV-nya udah ada software face recognition. Jadi kita udah tahu siapa, terus kita juga sampai bisa tahu dia bawa mental atau enggak. Jadi kondisi merah, biru, suhu tubuh dan lain-lain itu udah lama itu kita keluarin 2 tahun lalu nih, 2018. Nah, itu benar tuh kata Pak Ambas, Ardiansyah. Dari nah, sekarang Kominfo ya. Digital, udah tangan digital, pengganti stempel dan tangan basah, contoh di kartu keluarga. Iya benar itu. Jadi cuma gini, memang yang jadi isu itu adalah security-nya. Security isunya. Itu aja sih. Once itu problem itu udah solve sih aman. Dan memang beberapa regulasi beberapa juga belum bisa digantikan secara regulasi ya. Nyangkutnya memang kita di sana sih. Habit, regulasi, nah itu udah 2 problem yang kompleks. Nah, ini masih 30 menit lagi. Nanti sebelum masuk ke masih lanjut dengan diskusi kita, mungkin untuk kita kan ada door prize. Mungkin dari pembicara ada pertanyaan yang nanti bisa dijawab, diperbutkan di chat supaya chatnya lebih hidup. Bisa dihidupkan mikrofonnya. Oh iya, maaf saya perkenalkan lagi, nama saya Ardiansyah Sulisman dari Diskom Infotik Kepulauan Anambas. Terima kasih Pak. Ya saya tertarik sekali dengan materi IT yang menjadi keharusan sekarang. Terasa sekali di pekerjaan saya. Memang saya alumni Akprin juga, cuman kebetulan bukan jurusan informatika, saya jurusannya teknik elektro, alumni 2009. Oke, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya begini, saya sudah punya anak cukup besar, sekarang SMA. Ya, saya tertarik sebenarnya ingin mengarahkannya ke jurusan informatika. IT. Cuma setelah saya cari-cari, ternyata cakupannya cukup luas. Saya tanya dengan kawan-kawan yang sudah selesai, alumni juga ya, di programming, di jaringan, terus di keamanan. Yang mana sebenarnya yang lebih spesifik? Karena mereka sarankan memang harus yang lebih spesifik, karena jurusan-jurusan yang ada sekarang itu umum, semua dipelajari, jaringan dipelajari, programming dipelajari, agak lebih spesifik biar punya daya jual begitu. Ya, terus mungkin ya saya memang tertarik sekali untuk mempelajari ini karena terasa sekali di pekerjaan saya memang saya membutuhkan teknologi informasi ini, khususnya untuk bidang statistik. Kebetulan saya di bidang statistik karena sekarang kami tidak bisa turun ke lapangan untuk melakukan survei. Mungkin salah satu solusinya adalah big data, analisis big data. Nah, cuman ya saya hanya baru dengar apa itu big data, juga ingin cari tahu lebih banyak tentang big data itu. Apakah memungkinkan kami melakukan itu? Mohon disampaikan juga gambaran tentang big data itu. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin banget ya, nanti sebelum dijawab Mas Prima, kalau ke big data mungkin banget. Kemudian tadi kalau masalah putranya ingin kuliah di jurusan IT tapi dirasa kurang spesifik. Sebenarnya di informatika itu kan kita ada penjurusan juga, ada konsentrasi. Jadi kita ada 3 konsentrasi, ada sistem informasi, sistem teknologi informasi, ada sistem cerdas, dan juga ada jaringan komputer. Jadi di teknik informatika Akprin itu ada 3 konsentrasi itu. Nah, jadi belajarnya semakin ke atas semakin spesifik. Kemudian kalau masalah tadi kok nggak ada prodi yang spesifik banget gitu ya, itu sebenarnya tergantung dari persen orang atau mahasiswa yang mau kuliah. Itu kan harus mencari sebenarnya yang paling cocok ya dengan talent, atau yang paling cocok dengan passion si anak itu apa.
Jadi yang harus digali itu sih. Jadi jangan memaksakan karena di luar, misalkan di luar itu nih eranya lagi data science nih, lagi big data. Terus kita maksain kita harus ikut terjun di situ. Padahal passion kita atau talent kita, kemampuan kita itu sebenarnya tidak di sana. Jadi penting di awal kita itu explore sesuatu. Jadi kita tahu kita pengennya apa sih. Kemudian kita nyaman belajar di mana. Kemudian kalau masalah spesifik, jadi memang kita di luar harus exploring lebih dalam. Jadi setelah kuliah, selain di kuliah, kita harus exploring lebih dalam, kayak apa ya, course-course programming. Kemudian memantapkan pilihan nih. Kalau misalkan saya mau bergerak di front end, ya pelajari semua front end. Kalau mantap di mobile, ya pelajari semua mobile. Itu kalau dari sisi saya dosen sih. Kalau tadi dari sisi Mas Prima, mungkin yang praktisi gimana ini Mas tadi jawabannya dari ini menarik Pak Ardiansyah. Jadi secara IT ya, secara IT kampus dipelajarin semua sih nggak apa-apa menurut saya. Nanti juga passionnya anaknya Bapak akan muncul pada saat dia tertarik kemana nih. Di kampus kan akan dipelajari programmer, network, nggak tahu udah ada jurusan AI belum sih di Akrin. Gitu. Jadi sebetulnya gini, pentingnya kenapa? Pada saat kita kuliah belajar semua, untungnya nanti pada saat kerja, Pak. Karena gini, beberapa programmer, kalau dia nggak belajar tentang infrastruktur network, dia nggak tahu nih, server ini mumpuni ketika kita sebagai programmer bikin sebuah aplikasi. Aplikasi ini mumpuni nggak jalan di server ini nanti. Nah, jadi dia harus tahu, terus running di infrastruktur yang mana, di bandwidth yang mana. Terus bicara mengenai pelajaran security, ketika dia sebagai programmer, dia juga harus paham nih, ketika dia coding, ada nggak tag programming ini yang loss, itu bisa jadi celah untuk si hacker masukin. Nah, itu yang pentingnya belajar semua, walaupun nanti akan dispesifik lagi secara kata Pak Herman tadi. Cuma memang belajarnya memang semua pada saat endingnya nanti harus spesifik memang. Kalau bicara mengenai dunia kerja itu, katakanlah yang laku di pasaran, itu juga ketakutan yang sama Pak pada saat dulu, wah saya ngambil programmer nanti jadi apa nih gitu. Akhirnya saya putuskan ngambil networking pada waktu itu 2006, saya meneliti tentang teknologi 3G pertama kali di Indonesia. Alasan saya simpel sih pada waktu itu, jadi teknologi 3G itu baru masuk di Indonesia, harapan saya ngerjain skripsinya itu, dosen-dosen belum pada baca bukunya, jadi saya udah duluan tahu. Itu kejadian memang. Jadi sesimpel itu alasannya. Cuma pada saya lihat menarik juga nih, memang saya harus menguasai semuanya. Karena kayak sekarang dalam dunia kerja, ketika saya masuk kerja, saya belajar banyak tentang programming. Pada akhirnya programming juga belajar. Terus infrastruktur, gimana mengolah server itu belajar, terus gimana bangun security issue juga itu belajar. Jadi kalau kita cuma fokus ke satu, khawatirnya kita kayak pakai kacamata kuda. Jadi cuma, taunya programming, begitu kita coding, katakanlah bahasanya udah update nih, yang lagi rame kan bahasa Go, yang dipakai sama Google itu kan codingnya namanya coding language itu Go. Terus yang dipakai Facebook itu kan React bahasanya. Nah, kita belum sampai ke sana gitu. Jadi fokus ngurusin programming, kita lupa React ini running nggak di server Indonesia. Ada katakanlah kita mau taruh di hosting, running nggak di server itu. Itu juga mesti tahu kan. Gitu. Jadi kalau secara general sih menurut saya sih it's okay Pak. Cuma memang nanti ketertarikannya lagi kemana nih anaknya. Karena industri itu butuh semuanya Pak. Security butuh, orang network itu butuh, orang programmer juga butuh banget. Gitu. Jadi itu insight banget buat kita kalau justru kita belajar banyak ya dengan banyaknya mata kuliah yang cakupannya luas gitu. Oke, waktu kita masih 10 menit lagi. Ini masih ada beberapa pertanyaan di chat room. Jadi ya, ada dari Diana Airawati. Terkait security, mohon dibantu jelaskan untuk aplikasi Zoom. Ini Mas membicarakan apa ini? Rekan data, kota dicuri. Bagaimana cara mengatasi pencurian data gitu?
Sebenarnya begini, kalau Zoom itu kan memang waktu kemarin awal-awal kan menariknya adalah security issue-nya kan. Itu kan sempat ramai kemarin bahwa wah data kita dicuri dan lain-lain. Cuma gini, pada saat kita install satu aplikasi, aplikasi ini kan otomatis meminta request kita untuk membuka beberapa funneling kayak Zoom ini. Saya terus terang paling jarang pakai Zoom, kecuali untuk acara-acara begini. Makanya saya pisahin komputernya. Jadi saya biasanya meeting pakai Google Meet sih. Di kantor juga kita diskusi pakai Google Meet. Nah, dari dulu memang pakai itu. Cuma memang Zoom ini banyak banget begitu saya install, dia ini banyak banget untuk minta kita buka approval kayak kontak data, terus video audio tentunya. Nah itu yang akhirnya saya close. Begitu di close kemarin salah di background-nya. Background-nya nggak bisa diganti nih. Udah nggak apa-apa, pink aja udah. Iya. Karena saya di kamar anak saya yang cewek, jadi ya background-nya pink. Jadi ya memang bahkan di handphone pun ketika kita install satu aplikasi ya mesti dipilih. Makanya apalagi banyak kan dari ya orang-orang senior yang coba install game segala macam, tiba-tiba kan game itu minta kita buka aplikasi, minta approval itu di approve nya. Itu yang jadi isu. Bahkan di grup saya di grup WhatsApp itu ada yang salah satu saya nggak tahu siapa install aplikasi sehingga nomor teleponnya kesebar semua. Jadi saya di SMS tuh. Di SMS sesuai dengan apa yang nama yang dia simpan. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Eko Nur Cahyo. Di dunia bisnis, cakupan peluang jurusan IT selain startup, IT manajemen, jaringan, programmer, apalagi? Balik lagi yang tadi ya, yang security. Artinya gini, jadi pertama ya antisipasinya adalah jangan install aplikasi atau program yang sembarangan. Benar-benar cari dari sumber yang trusted, yang benar-benar udah dipercaya. Yang kedua, ya jangan buka atau sharing atau simpan password dimanapun. Dan yang ketiga adalah rutin ganti password, udah itu aja. Kalau bisa sekarang udah ada yang namanya double authentication sama Google Authentication. Nah, pakai itu. Jadi ketika kita login email, katakanlah login email, ada orang login email di tempat lain, kita dapat SMS untuk masukin berapa digit number itu. Berarti multi-factor authentication ya itu ya? Multi-factor authentication. Nah itu sih. Itu menurut saya sih sumber yang tepat. Udah. Oke. Kalau pakai Windows bajakan ya kurang-kurangin dulu lah. Karena bahaya ya nggak ada patch update-nya kalau kita pakainya yang gratisan gitu. Beberapa sih minta kompensasi ya. Beberapa aplikasi gratis itu minta kompensasi, udah itu aja. Jadi kalau kita bicara pakai Zoom gratis ya kita harus siap terima konsekuensinya. Itu sih. Nah, yang di dunia bisnis cangkupannya peluang IT selain startup, IT manajemen, jaringan, programmer, apalagi hampir semua bisnis. Customer saya ada di industri manufaktur, itu perlu bisnis, perlu IT. Karena urusannya mesin to mesin, jadi pengendalian mesin, IoT gitu. Terus industri obat, farmasi, nah itu juga mesti pakai IT. Terus industri perkapalan, nah itu customer saya juga tuh. Gudang, semua, rata-rata semua perlu. Ada yang namanya istilahnya ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi ERP itu menggabungkan satu core yang menggabungkan semua divisi keuangan, sales, manufaktur, operation, dan lain-lain digabungkan dalam satu sistem, termasuk finansial manajemennya. Gitu. Jadi semua IT itu nggak cuma sebatas di startup, jadi semua bisnis itu butuh IT. Bahkan kayak ternak lele butuh IT nggak sih? Butuh. Kemarin kita diskusi ya sama Raka ya. Jadi ternak lele itu butuh. Kenapa? Karena ketika kita tidak menggunakan, katakanlah begini, mungkin ada statement, ngapain sih pakai ternak lele aja butuh IT? Padahal kan ternak lele udah bisa jalan nih, nggak perlu IT. Tapi mungkin pernah coba nggak atau pernah tahu nggak bahwa dengan ketika menggunakan IT, banyak banget hal-hal yang bisa jadi efisiensi. Dan banyak banget hal-hal yang akhirnya bisa kita pantau. Katakanlah begini, ternyata
ikan lele yang kita panen ini waktunya 6 bulan. Misalnya, saya juga kurang paham, tapi misalnya 6 bulan nih. Dengan adanya pemantauan secara digital, kita tahu kadar airnya berapa, kita tahu komposisi makanannya berapa, pakannya berapa, dan lain-lain. Sehingga kita bisa extend, kita bisa mungkin lebih cepat, harusnya 6 bulan dia baru besar, ternyata dalam 3 bulan dia besar dengan rumus yang tepat. Nah, itu kan mesti dianalisa lagi tuh, harus ada alatnya yang untuk ukur ke mulai dari suhu airnya, segala macam. Nah itu, ternyata 3 bulan kita udah bisa panen. Gitu. Artinya kan lumayan nih, 6 bulan kita sekali panen, dengan dibantu IT, 6 bulan kita 2 kali panen. Gitu. Oke, ini waktunya sudah kurang 10 menit lagi, kita tinggal beberapa pengumuman. Sayang sekali kita harus mengakhiri obrolan kita, tapi jangan khawatir karena masih ada, jadi di pekan webinar ini masih ada sampai seminggu ke depan, ada banyak sesi yang bisa kalian ikuti. Yang belum daftar silahkan mendaftar. Nah, sekarang masuk ke kita pengumuman door prize ya. Jadi semua peserta yang ikut acara hari ini dan hadir hari ini akan mendapatkan e-voucher gratis biaya pendaftaran sebesar 300.000 akan dikirimkan ke email peserta. Kemudian e-voucher dan e-sertifikat nantinya akan di-email. Kemudian harap isi feedback di bit.ly/feedback webinar informatika Akprin. Jadi akan kita kirimkan sertifikat dan e-vouchernya ke email Bapak Ibu setelah mengisi feedback acara. Ya. Kemudian, nah untuk peserta yang beruntung mendapatkan door prize senilai 50.000, ini ada 3 orang. Jadi yang ada nama-namanya di layar. Silahkan nanti akan kita hubungi ya, nanti akan hubungi lebih lanjut untuk door prize-nya. Silahkan isi feedback terlebih dahulu supaya bisa kita kirimkan nanti hadiahnya. Nah, mungkin bisa dicatat dulu atau langsung diisi sekarang. Jadi ini rangkaian acara pekan webinar, jadi seminggu ke depan masih ada webinar yang lain. Kemudian ini sosial media jurusan informatika. Sampai ketemu di pekan webinar selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk pembicara peserta semua. Terima kasih Mas Prima, Mas Haryo. Kemudian peserta semua, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam saya membawakan acara. Insya Allah kita setiap Senin juga ada webinar dan juga ada sharing diskusi santai nanti dengan dosen-dosen dan juga mahasiswa alumni. Akan kita post juga di sosial media di Informatika Akprin Instagram tentang webinar tersebut. Jadi kita ada acara rutin dan juga nanti ada beasiswa coding. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti untuk e-voucher dan sertifikat akan dikirimkan ke peserta maksimal sekitar 1 minggu. Jadi nggak usah khawatir masalah tadi absen, karena semuanya sudah terrecord di sini. Jadi yang penting isi feedback tadi ya, jangan lupa di bit.ly/feedback webinar informatika. Oke, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Prima, Mas Aryo, Pak Ardiansyah tadi, terus peserta semua. Kita ada sesi foto bersama. Mohon hidupkan kamera, mungkin yang masih aktif. Ya, maaf tadi lupa saya kalau ada sesi foto bersama. Silahkan hidupkan kameranya. Akan saya aba-aba ya untuk foto bersamanya. Ini ada slide 1 dan slide 2. Oke. Oke, sebentar. 1, kemudian baru slide 2. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih.
Terima kasih, kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada acara ini. Terima kasih semua, salam. Udah selesai?